Jadi komponen kakak kawah ada yang getek, pusat, pelayan. Intinya itu perangkat. Ya, itu elemen alfatan. Dan masih Kita akan mengalami sesuatu gambaran kadang-kadang apa gitu, kadang-kadang seperti arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, ini di padepokan kita di pesantren Sirot Ashifa kita ditemani oleh Mas Tirta yang akan bincang-bincang tentang healing jiwa. Nah, kira-kira Mas Tirta apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya melihat video meditasi, saya belajar, terus saya mencoba untuk memakai. Alhamdulillah, ada banyak hal yang ingin saya tanyakan setelah saya mempraktekkan, gitu kan. Terutama di bagian mengumpulkan konsentrasi untuk bergabung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kakang kawah, adi hari-hari, getih, besar, nyawiji pancer, manunggal Gusti Allah Kang Maha Kuasa. Habis itu meneng, hening, awas, eling. Pertanyaannya, saya sendiri ingin memahami lebih dalam tentang kalimat-kalimat tersebut, pengertian-pengertian tersebut. Harapannya agar lebih menjiwai, lebih menghayati, dan mendapatkan hasil yang lebih spektakuler, lebih luar biasa. Dan semoga ini membawa keberkahan untuk diri saya khususnya, umumnya untuk semua yang menyimak. Ya gitu. Saya meditasi sebenarnya masih ngawur kalau menurut saya, nggak sesuai percis gitu ya. Kadang-kadang sambil tiduran, tarik nafas dalam, kadang-kadang sesuai dengan apa yang diajarkan, begini kakinya. Kadang-kadang lagi ngantuk nyetir mobil, tarik nafas dalam-dalam, habis itu merapal itu tujuannya agar saya itu diberikan lebih stamina, lebih kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi sesuatu yang saya anggap sulit. Jadi cerita dari turun-temurun yang disampaikan dari kakek ke orang tua ke saya. Ya ini ibaratnya cerita berulang yang terus. Jadi secara umum ini diyakini dan saya juga yakini oleh keluarga kita, memudahkan kita untuk menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantisipasi kehidupan yang memang sangat banyak bermacam-macam ujian gitu. Jadinya dengan kita bermeditasi, kita tahu diri kita, siapa diri kita, mau kemana, akan bagaimana, itu kalau kita dibimbing dengan Allah yang Maha Kuasa yang ada di dalam diri kita ini, ya tentunya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Terus mengenai kakang kawah, adi ari-ari, getih, pusar, ini sebenarnya ini adalah Allah memberikan pelayan yang disuruh untuk melayani kita. Dari sejak kita disiapkan,
dicetoskan atau diakui sebagai pemenang. Pemenang yang gimana? Pemenang yang bisa mengalahkan sekian juta sperma, sekian banyaknya. Nah, yang menang kita. Jadilah positif. Lah, ketika positif ini kita diberikan pelayan yang melayanin kita, terutama setelah 4 bulan atau 120 hari. Berarti 4 bulan. 4 bulan dalam kandungan kita ditiupkanlah ruh jiwa kepada kita ke dalam tubuh kita. Nah, itu kita selaku sang pemenang, disebutnya pancer ya, sang pemenang ini dikasih pelayan. Nah, pelayan kita itu ada 4, yaitu kakang kawah. Kakang kawah itu yang akan membantu kita untuk memudahkan jalan. Jalan yang kita yang sulit kan keluar dari lubang yang sangat sempit. Karena ada kakang kawah, dia duluin dulu gitu. Ketika masih belum ngasih jalan, dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk si pancer keluar dengan mudah dan tidak mengalami cedera sebaik-baiknya. Itu kakang kawah. Adi hari-hari dia sudah diantisipasi untuk memberikan asupan bekalan, suplai bekal makanan, suplai bekal nutrisi yang dibutuhkan oleh pancer, oleh sang janin ini tadi. Dari mulai tumbuh kembangnya, mulai dari positifnya itu sudah ada persiapan untuk cadangan nutrisi. Makanya di perut nggak akan kekurangan nutrisi, nggak akan kekurangan makan, nggak akan kekurangan segala macam yang dibutuhkan oleh si janin ini yang sudah ketahuan memenangkan pertarungan dengan yang lain-lainnya. Itu seperti itu. Sekarang getih. Nah, getih itu darah itu memang melayani kita untuk sirkulasi di dalam semua tubuh, di dalam pancer ini selalu diimbangi, dibarengi, disemutin oleh darah tadi. Terus untuk pusar dulu. Pusarnya ini sebagai penghubung antara logistik ari-ari kepada si pancer. Nah, itu pusarnya itu. Itu kegiatan selaku penghubung. Seperti jiwa kita dengan jasad kita ada penghubungnya. Ada yang bisa untuk menyambungkan supaya connect, supaya hidup, supaya ini bisa berkarya menggunakan fasilitas panca indera ini, yaitu siapa? Ruh. Gitu. Jadi fungsinya pusar itu sama, menyambungkan logistik dari ari-ari kepada si pancer lewat pusar. Nah, itu seperti itu. Nah, pancernya itu ya kita ini, ya jasad ini. Jasad yang ada jasadnya, ada rohnya, ada jiwanya, ada akunya, ada engsonnya. Nah, ini pancer. Gitu, itu pancernya gitu. Jadi komponen kakang kawah, adi hari-hari, getih, pusar itu pelayan. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ada juga yang ngantisipasi seperti amarah, aluamah, Sofia, mutmainah. Ada ya, pokoknya macam-macam. Intinya itu perangkat. Ada yang pakai elemen avatar. Ya, itu elemen avatar. Dan masing-masing ini tadi kakang kawah dari getih pusar ini semua dia itu ada kehidupannya, ada jiwanya. Punya jiwa, karena dia juga punya pasukan yang sangat banyak. Jadi kalau kita paham dengan perangkat yang udah disediakan oleh sang pencipta alam semesta yang punya jiwa ini, kita sebenarnya dibekali jiwa-jiwa yang sangat luar biasa, yaitu kakang kawah, adi hari, getih, pusar,
maupun ya entah namanya apa, tapi itu memang saudara kita dan itu punya jiwa. Cuman nggak beraga aja. Kalau kita jiwa tapi ada rohnya dan ada pancernya, ada jasadnya ini gitu. Nah itu sebelum kita mulai itu kita panggil lagi. Kita panggil lagi suruh nyawiji. Nyawiji itu jadi satu, suruh masuk lagi, suruh nemenin kita untuk jadi satu lagi sama kita. Supaya apa? Supaya melayani lagi, memudahkan segalanya untuk si pancer, untuk kitanya. Jadi supaya ada kemudahan-kemudahan sebagaimana dia sudah berhasil memudahkan semua urusan kita ketika di alam rahim hingga sampai keluar. Itu seperti itu. Ini Bu, saya mau bertanya. Pada saat kita meditasi, itu kita nanti akan mengalami, terutama pas lagi merem ya, yang benar-benar meditasi kan merem. Nah, itu kita akan mengalami sesuatu gambaran. Kadang-kadang hitam putih, kadang-kadang seperti warna apa gitu, kadang-kadang seperti putaran gitu, kadang-kadang nyaman, kadang-kadang panas, kadang-kadang kayak pengen muntah gitu kan. Nah itu nanti mohon dijelaskan pendapatnya gitu. Soalnya ada yang bilang, oh kalau kayak gini berarti nanti kamu ahlinya di sini gini apa sih gitu. Ya pemirsa, nanti pertanyaan Mas Tirta berikutnya kita jawab setelah kita selesai melaksanakan sholat asar. Saya rasa cukup, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi begini, setelah kita mengumpulkan abdi kita, perangkat yang Allah berikan, yaitu saudara kita yang kakang kawah adiarai getih puser itu tadi sudah nyawiji itu jadi satu sama kita, barulah kita dengan keinginan kita itu apa gitu, keinginan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, manunggal ya, kita menuju untuk manunggal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.